para lurah dan seluruh hadirin yang kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir di dalam rapat pimpinan bulan Maret tahun 2014. Semua, Pak Wakil, Pak Sekda, para asisten pimpinan SKPD dan BWD yang hadir pada pagi hari ini. Sebenarnya rapat pimpinan pada pagi hari ini adalah di tahun 2014 ini kita sudah masuk triwulan pertama. Maka rapat pimpinan ini saya ambil simpel saja, mudah-mudahan nanti semuanya bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Jadi garis besar rapi ini saya mau khusus untuk kepala BKD dan jajarannya ini mengenai implementasi ASN. Ini pertama, karena kata kunci bahwa di lingkungan pemerintahan ini PNS ini saya menganggap bahwa selama ini sudah 5 tahun ini saya anggap tidak ada punishment dan rewardnya. Ini yang tidak jelas. Dengan berlakunya undang-undang ASN, harapan saya siapa yang bekerja baik, siapa yang mampu, siapa yang setengah mampu, siapa yang tidak mampu, ini tugas SEK nanti bersama tim berjagat dan BKD untuk menerapkan penghargaan atau punishment yang jelas. Yang kedua adalah evaluasi rapat pimpinan sebelumnya, dan yang ketiga nanti ada stressing kita yang saya sampaikan. Lanjut Mas. Kalau berbicara soal penilaian kinerja berdasarkan Undang-Undang 514 tentang ASN ini yang ada, sehingga saya minta pada pimpinan SKPD ini betul-betul bisa menerapkan ini, bisa menerapkan penilaian kerja. Saya masih melihat bahwa selama ini pakai DP3 ini semua SKPD asal teken, sehingga mulai sekarang harus tegas. Kalau tidak tegas nanti ada kesalahan yang sangat fatal masalah penilaian kinerja PNS ini. Ya, jadi siapa sih yang tidak berhasil, siapa sih yang berhasil. Jadi tidak kayak orang pergi ke musola, saya penting teko sholat kalau bebas ketok nang musola, kerja boleh, saya penting akal pagi. Saya yakin bahwa semua pimpinan SKPD, para asisten termasuk staf ini punya kewajiban, bukan terus tidak bekerja, ya. Ini wajib hukumnya. Jadi nanti jangan sampai ada suatu, termasuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PNS yang melanggar aturan, ya saya minta ada ketegasan yang benar-benar, kan yang salah salahkan gitu. Jadi ada ukuran-ukuran yang jelas, ya. Dan sekalipun PP barunya belum terbentuk, belum terbit, ini kita masih mendasari PP 48 2011. Nah, kemarin saya tanya Pak, masih berlaku enggak PP ini? Oh masih Pak, karena PP baru belum terbit kan begitu. Maka kita kasih catatan ini. Saya mohon dipahami semua ya para pimpinan SKPD. Kalau punya staf punya kinerja yang tidak baik, suruh tekan-tekan, tidak usah ditekan. Jadi jangan terakhir dihadapkan ke Bupati Slot. Nah terus cara menilai lagi. Enggak Pak, baik itu aku ketemu orang yang tahu kok baik. Kinerjanya kayak gini kok baik. Nah kalau begitu yang terjadi, saya ngelak bupati ini menang. Ya kalau staf ya selompatnya yang menilai. Selama eselon 3-nya harus ada yang berani menilai. Eselon 3 harus eselon 2-nya berani menilai. Nggak enak Pak, nggak enak nggak usah jadi pejabat. Ini mestinya tugasnya Pak Wakil, bukan tugas saya. Ini saya antarkan loh Pak Wakil, nanti udah dikira bupati kok rewel. Ini misalnya saya sudah tidak mau ngurusi begini. Ya, ini Pak Wakil dan anggota berjakat dan lain sebagainya, termasuk para pimpinan SKPD. Saya terus terang saja ingin bahwa Pak Wakil ini ya betul-betul
Pak Wakil ini bukan kepala dinas lagi, bukan untuk mengatur jarak, tapi ada ketegasan. Ini loh aku wakil bupati, sekarang ditugasi Pak Bupati seperti ini. Bukan berarti saya melarang Pak Wakil dilihat sama kepala dinas, bukan. Jadi ini saya tegaskan, saya mengatakan teman-teman, kalau Pak Wakil negur itu ya otomatis seizin dan setahu bupati, dan berkali-kali saya ngomongkan. Tidak usah melankolis Pak Wakil. Jadi saya tidak mau ngomong di depan Pak Wakil sendiri, tapi di depan hadapan Bapak Ibu sekalian. Ketika Pak Wakil mungkin nanti akan minta tolong ke jenengan, berdiskusi sama jenengan, yaitu representasi bupati. Kecuali aneh-aneh sendiri, gitu loh. Saya yakin Pak Hamid ini baik, orang yang sangat amat baik, dan saya bisa percaya sama beliau. Tapi ya tolong betul-betul ini dilaksanakan. Dan Pak Wakil harus belajar ini juga. Saya yakin pimpinan SKPD itu mesti ngocok, ya toh. Ada yang baca semua. Seluruh lah, pur lah, mesti udah baca PP 4811 ini belum baca. Nah, makanya kadang obat itu matanya merah terus sih. Ya nek ngomong kayak gini nih, ya semalam itu ya browsing ya bukai situ-situ dulu kayak gini sampai buat semua kan itu. Ya. Ya ngurusi partai, ya sosialisasi, ya masih besok aku ngomong ini supaya cetok, gitu kan. Harus kita lihat ini. Dan ini juga masih tadi pun saya masih konsultasi sama Pak Nur, masih dibawain ke PN juga. Saya tak baca kemarin itu sama enggak? Ya, ini penting sekali. Dan namanya mau ikhtiar, pengen tahu, ya. Lanjut Mas Bisa. Penilaian kinerja PNS berdasarkan PP 46 tahun 2011. Ini makanya aku ya gumun anak pimpinan SKPD nak pegawai paling tuanya udah karuan dan berani nilai itu pimpinan SKPD perlu diapakan Pak Wakil Bupati dengan Pak Berjakat atau apa. Saya tidak mau negur dengan pimpinan SKPD, tahu udah seperti Pak Wakil Bupati sama Pak Sek. Ya. Aspek SKP ini kualitas, kuantitas, waktu, biaya. Aspek perilaku, orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, loyalitas, ini Pak. Ada enggak punya anak buah yang tidak loyal? Jam kerja lu mau punya acara sendiri, kalau ditanya enggak tahu Pak, enggak izin, salah pimpinan SKPD tidak tahu. Kenapa kamu di kantor terus? Ya kan? Wong dia anak kok anaknya lunga wis maghrib ora balik kok ora ngerti takoki. Ibu-ibu punya anak, suaminya datang, "Bu, anaknya Sidul ini kemana?" "Bapak belum balik." Ibu model apa? Pimpinan SKPD ndak izin ya Pak dia. Enak men sampeyan ngomong gitu. Ya, ndak boleh lah. Harus dikenali personel satu persatu. Oh apa? Berbuat apa? Ini penting lah ya. Jangan mentang-mentang dari pejabat terus langsung orangnya mau hanya lebu ruangan, beruangan, mayu, rumah, dah kenali staf aja. Selamat pagi Bu. Pagi Pak. Apa? Ya enggak lah. Kenali satu-satu. Ya. Supaya ngerti barangkali kenapa si A ini kok begini, si B ini kok begini. Mungkin ada sesuatu yang disampaikan tidak bisa. Akhirnya ya ibarat mimpin SKPD ini mimpin rumah tangga. Anak oke, belanja pas-pasan, karpe sendiri-sendiri, akhirnya tidak keurus. Ya, jadi kalau cek, kamu jangan tidur cek. Pak Ceki jangan tidur ya. Ini Pak Bapak kesal ngantuk ya. Perasaan malah aku jaga aku ngantuk ya. Enggak Pak, enggak apa-apa. Enggak, saya ingatkan aja. Enggak usah ini. Nanti daripada kalian jangan ini malah nanti yang lain enggak ngantuk ngomong ngantuk. Jangan ngantuk ya. Cuci muka dulu kalau udah mau. Ini gawinnya angel pol. Ya. Aku rutin marahi Pak BKD ya sama Pak Klik. Konsultasi berapa. Dari aspek loyalitas, disiplin, hak kewajiban pegawai Bapak. Ternyata coba dibaca PP nomor berapa itu hak kewajiban pegawai terima. Wong ora sopan deh pimpinannya potongannya sekian persen. Ada grid-gridnya itu jelas.
Maka yang namanya di PNS ini orang-orang yang terukur, orang-orang yang baik. Ya, ini komitmen itu tergantung aslinya. Seperti yang kemarin saya lihat, saya sampaikan kepada waktu misi di Klub Lurah itu, kepala desa itu, ya, bahwa sesungguhnya yang tampil di permukaan ini kan hanya 10%. 90% itu kan kalau ini yang tidak tampil. Katanya api tapi merengkel, katanya guyang-guyu tapi bademi dari luar. Ini sesungguhnya apa itu teori gunung es itu kan 90% itu tidak kelihatan, sengketa itu 10%. Maknanya hati-hati aja dihapusi, ya, teliti harus, ya. Lanjut Mas. Saya minta kepada Pak Sek, mulai hari ini melalui bagian hukum susun Perbu tentang roadmap reformasi birokrasi dan Perbu penilaian prestasi kerja, ya. Target selesai ini tanggal berapa Pak? 24, 3 hari lama nggak Perbu, masa ya Bu Tuti, tolong ya Bu, nanti koordinasi dengan Pak Kepala BKD. Jadi jangan sampai bulan April Perbu baru sudah saya tanda tangani, supaya nanti untuk melihat kenaikan di April yang akan datang ini sudah jelas aturannya. Yang kedua, instruksi kepada semua SKPD untuk susun dengan sesuai form sasaran kerja pegawai yang mengacu pada PP 46 2011 paling lambat 15 April. Bagi yang belum bisa, tidak usah malu-malu, langsung konsultasi dengan hukum dan BKD. Tidak usah diem tapi nanti tidak jadi. Pak, corone gawe piye iki? Aturannya piye? Aku lah kok belum mau coba, aku mau moco. Tidak apa-apa. Ya. Yang ketiga, SKP dibuat per bulan Januari bagi yang dilantik per tanggal pelantikan. SKP ini adalah sasaran kerja pegawai. Target akhir April dilaksanakan. Tapi berikutnya diawali oleh SKPD. Ini ya. Jadi kita mau melakukan ini, mau melakukan ini saja di pemerintahan itu pasti nikmat sekali. Kata kuncinya di sini. Lanjut. Ini PP 46 2011 yang bukunya biru ini dikasih Pak biru ya. Jadi dengan mari saya gini nih, olak-walik ketemu Pak. Ternyata aturannya rapat banget kayak gini kok, ada pegawai yang nggak jelas ya. Kayak ini BKD ini yang terlalu senyum-senyum terus. Ini hati-hati BKD sekarang pedang bermata empat ya. Obah sini kena, kanan kiri bawah atas ya. Ini bisa kena. Ya, jadi BKD betul-betul sama Pak Kepala Inspektorat saya minta tolong betul-betul intens, karena hasil evaluasi pemeriksaan BPK nampaknya masih kurang menggembirakan ya Pak Kepala BPKD. Ya, ini tinggalkan kegiatan lain, selesaikan urusan BPK. Kalau ingin selamat, kalau ingin tidak selamat, lanjutkan saja terserah jenengan. Tapi jangan dimana ini bupati udah yus adanya itu ya dudungnya itu aja. Lelah